Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk Muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama buruk menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Yang kedua adalah Sursina. Dijelaskan bahwa Sursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Jibril tersungkur di tengah perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau yang amat wangi. Rasul bertanya, "Wangi apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah wanginya seseorang wanita mulia dan anak-anaknya. Dia adalah penyisir rambut putri Firaun." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan perjalanannya hingga menyaksikan sekelompok kaum yang kepala mereka dihancurkan dengan batu. Setiap kali dihancurkan, kembali seperti keadaan semula untuk dihancurkan kembali. Begitu seterusnya tanpa akhir. Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka orang-orang yang kepalanya berat sekali untuk melaksanakan sholat 5 waktu." Di perjalanan, Nabi juga menyaksikan sekelompok kaum yang di hadapan mereka terdapat daging yang bagus di dalam sebuah wadah, serta daging bangkai yang jelek dan menjijikkan di wadah yang lain. Namun ternyata mereka memilih untuk memakan daging bangkai yang jelek dan meninggalkan yang bagus. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini laki-laki dari umatmu. Dia punya perempuan yang halal dan baik, tapi dia mendatangi perempuan yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Juga perempuan dari umatmu, dia punya laki-laki yang halal dan baik, tapi dia mendatangi laki-laki yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyaksikan sebatang pohon di jalanan. Tidak ada apapun yang melewati batang pohon tersebut, baik itu pakaian atau sesuatu apapun, kecuali kayu tersebut merobeknya. Maka Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan kaum dari umatmu. Mereka duduk di jalan dan mereka memotong orang yang berjalan dan mengganggunya." Kemudian malaikat Jibril membacakan satu ayat Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi dari ajalan Allah." Di perjalanan, Nabi menyaksikan seorang laki-laki yang mengumpulkan ikatan kayu bakar dan memikulnya. Padahal dia tidak mampu memikulnya, tapi dia terus menambah kayu yang dipikulnya.
Nabi berkata, "Wahai Jibril, ini apa?" Jibril berkata, "Ini adalah laki-laki dari umatmu. Dia menerima amanan-amanan orang, namun dia tak mampu untuk melaksanakannya, dan dia ingin terus menambah amanah tersebut." Setelah itu, Nabi menyaksikan sekelompok kaum. Mereka memiliki kuku dari tembaga. Dengan kuku tersebut mereka merobek-robek wajah dan badan mereka. Maka Nabi berkata, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang suka berghibah dan bergunjing, yaitu makan daging manusia. Mereka menodai kehormatan orang lain dengan lisan mereka." Kemudian Nabi menyaksikan suatu lubang yang kecil. Keluar dari lubang itu kerbau yang amat besar. Namun ketika kerbau itu ingin kembali ke dalam lubang kecil itu, kerbau besar itu pun mampu. Kemudian Nabi berkata, "Ini apa, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini lelaki dari umatmu yang berbicara dengan ucapan yang besar." Kemudian dia menyesali ucapan tersebut, namun ucapannya tidak bisa ditarik kembali. Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang Muslim adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mari kita maknai bersama